Jadi targetnya yang bisnis itu selain dari ini value-nya ada di promosinya, jadi misalnya di promosinya adalah mendidik gimana caranya bisnis itu berbeda dari bisnis yang lain. Nah, jadi kita definisinya dulu. Jadi definisi dari strategi adalah merupakan banyak perencanaan dan pengendalian sistematis atas seluruh komunikasi dikirim oleh perusahaan teknologi. Jadi gampangnya strategi promosi itu dimana sih caranya pesan yang kita itu bisa langsung tersampaikan ke konsumen dan konsumen itu tahu produk apa kita gitu. Nah, tujuannya dari itu untuk menciptakan loyalitas dan lanjut dan sini komposisi dari promosi. Jadi komposisi itu banyak perkembangan. Jadi iklan itu adalah media yang kita pakai gitu, kayak seperti menggunakan bagaimana kayak Instagram atau apa gitu. Terus yang kedua ada personal selling. Jadi kalau di sini kita ada personal selling, itu ada interaksi langsung atau kita dalam membangun relasi usaha dengan pembeli Indonesia. Jadi personal selling ini bagus banget buat kayak beberapa produk yang inklusif, terkesan lebih giat dan lebih sering. Terus yang ketiga ada sales promotion. Jadi insentif gratis yang pendek untuk mendongkrak promosi beli segera. Terus yang ketiga ada direct marketing, digital marketing dan populasi. Nah, di sini ada alur rancangan strategi. Jadi yang pertama kita perhatikan dulu. Jadi tujuan dari promosi ini apa sih maksudnya, kayak apakah kita ingin orang tahu, karena benar promosi sekarang yang sekedar ibaratnya aja viral doang. Contoh kayak di TikTok tuh banyak kan akun-akun kayak videonya FYP, videonya viral gitu. Tapi orang tuh nggak tahu maksudnya pesan apa yang disampaikan gitu. Jadi kayak nggak terlalu jelas lah maksudnya apa, kayak dari rame tuh dari gimana orang tuh kiranya itu cuma sudah konten kreator biasa, padahal itu apa perusahaan. Jadi pas ketika si orang yang sering bikin video TikTok ini udah nggak bekerja sama, ya perusahaannya langsung turun karena positioning kita dari si orang ini pada perusahaan ini. Jadi kita harus tahu dulu dari sponsor ini kita mau bikin konsepnya kayak gimana, tujuannya apa, maknanya apa gitu. Terus yang kedua ada peran. Nah jadi seperti itu nih, gimana sih kalau kita kayaknya itu apa buat anak dewasa atau apa gitu. Terus yang ketiga ada jadi sesuai kita pengalaman kita bekerja selama untuk banyak perusahaan yang ingin membuat iklan seperti ini, sehingga kita menyesuaikan anggaran, sehingga konten-konten kayak anggarannya diintermediate gitu. Ini terakhir ini integrasi. Jadi pantau semua biar berjalan sinergi apakah berjalan sesuai seperti itu. Nah selanjutnya kita masuk ke tahap awal baru jadi komunikasi. Jadi yang pertama dari recognition. Jadi itu memicu kesadaran mereka sampai kebutuhan kategori produk atau inovasi yang dibutuhkan. Nanti atuh. Yang kedua finding buyer. Jadi mengidentifikasi profil seorang pembeli potensial secara aktif mulai dari pasar promosi. Yang ketiga ada branding, mengidentifikasi manfaat objek yang berkembang sudah kemarin inisiatif yang disebut. Kalau ini kayak tadi kita bilang kalau misalnya di musim kemarau sekarang kita merasakan kita nggak misalnya di musim panas dengan kita kayak rasa nggak usah beli ekstra lagi kita kalau kita harus tahu apa atau kayak minuman segar gitu itu kayak kita langsung menyadari kita kayak harus biasa minum segini. Jadi itu contoh dari materi yang kita tahu. Terus selanjutnya itu ya ada tahap akhir. Jadi setelah tahap awal itu sudah berhasil, kita akan melakukan tahap akhir. Itu ada evaluasi. Itu membantu konsumen menilai keunggulan kooperatif mereka produk dibanding pesaing terdekat. Jadi kayak contohnya kayak misalkan nih mereka galau di mana ya, kita kayak bisa meyakinkan supaya situasi ini yakin untuk beli produk kita. Terus yang kedua itu ada proses decision. Jadi mengeluarkan keputusan pembelian harga di krusial transaksi penjualan. Jadi intinya polisi itu jangan terlalu maksain kayak kita harus beli produk kita, tapi kita secara halus untuk membuat mereka yakin produk kita tuh beda dari produk yang lain. Karena bisa bilang kenapa chapter 12 ini bahas masalah promosi, karena di usaha zaman sekarang tuh semua hampir mirip, semua hampir sama gitu. Usaha-usaha yang sama tuh udah pasti banyak gitu. Jadi kita harus bisa meyakinkan customer biar produk ini beda, sehingga orang itu gak berbeda hati dan menciptakan loyalitas gitu. Terus yang ketiga ada action. Jadi dia komunikasi further kalau kita tahu kita makanya loyalitas brand. Jadi ya setelah mereka beli, kita juga dari juga kepuasan setelah pasar beli, kayak kita jaga kelihatannya apakah rasa enak itu apa ada kurang apa gitu, supaya orang itu merasa puas. Sehingga terjadi kita proses growth gitu, growth yang mana kita tidak menjelaskan secara
KFC itu kan kadang iklan sendiri siapa mau Fanta atau mau KFC itu kan mereka bisa ngasih kita jadi mereka sering videoin gimana sih perjalanan kompetitor mereka gitu dan kita tinggal nama terus yang terakhir itu ada Alien Enterprise jadi strategi perusahaan strategi kedua negara mereka menilai sisa kebijakan dalam perusahaan maksudnya jadi keywordnya itu kayak dana sisa gitu kayak setelah diterima semua terus bisa berapa nah dana itu kita pakai buat melakukan perbaikan gitu. Kita masuk ke strategi perekonomian atau advertising. Jadi dari advertising proses ini proses di mana yang modern ini sudah menggunakan kreatif dan perinci dan jauh lebih persuasif dibandingkan sekedar menyampaikan fitur informatif tentang produk. Jadi ada tiga dampak utama. Yang pertama ada identifikasi target, yaitu perusahaan ini menganalisis nih bagaimana sih karakteristik konsumen, mulai dari usia, pendapatan, gaya hidup, serta preferensi mereka dalam membeli suatu produk. Terus yang kedua nih strategi kreatif perusahaan tersebut. Jadi perusahaan ini harus menyusun pesan yang menarik baik secara visual maupun verbal agar mudah diingat dan diingat oleh para target audiens perusahaan tersebut. Terus yang ketiga ini ada seleksi media, yaitu perusahaan ini harus memilih media nih menurut perusahaan ini media mana yang paling efektif dan memiliki esensi anggaran untuk meningkatkan produk tersebut. Selanjutnya ini ada hierarki efektivitas iklan. Jadi di kali ini mau dulu ini bagaimana sih iklan bekerja tanpa mempengaruhi si target konsumen. Nah, pertamanya ada awareness sekitar 90%. Jadi iklan itu mempengaruhi kesadaran, yaitu membuat konsumen tahu nih atau mengenal terhadap suatu merek. Terus yang kedua ini ada exposure atau paparan pesan, ini sekitar 45%, yaitu di mana konsumen ini mulai melihat dan mulai memahami isi pesan yang disampaikan oleh iklan tersebut. Terus ini ada terakhirnya purchase atau pembelian, ini sekitar 60%. Jadi di ini ketika konsumen sudah mengenal produk tersebut, sudah mulai melihat dan memahami pesan dari informasi, jadi konsumen tersebut bisa memutuskan nih mau beli produk tersebut atau tidak. Terus dari data ini terlihat bahwa semakin mendekatnya pembelian, jumlah konsumen yang bertahan semakin berkurang. Jadi oleh karena itu tidak semua orang melihat iklan akan langsung membeli suatu produk. Oke, ini selanjutnya ada strategi kreatif. Yang pertama ada functional focus atau ini menekankan manfaat, kualitas, fitur dan keunggulan dari suatu produk. Contohnya seperti iklan smartphone. Contohnya dia menunjukkan kapasitas baterai yang lebih besar, terus kualitas kamera yang lebih tinggi dan kecepatan prosesor yang lebih cepat dari para kompetitor. Terus yang kedua ada simbol fokus, yaitu perusahaan menekankan nilai simbolis seperti prestise, status sosial, daya hidup dan preferensi seperti BMW. Jadi menampilkan kesan eksklusif kepada para konsumen yang membeli mobil dari mereka. Oke, lanjut. Terus ini ada alokasi media di masa kini. Jadi di saat ini perusahaan ini bagaimana sih perusahaan itu mengalokasikan anggaran iklannya melalui berbagai media. Terus tentunya ada media digital dan internet ini mendominasi dengan posisi sekitar 45%. Jadi kebanyakan perusahaan ini menggunakan media digital dan internet untuk memasarkan iklannya ke pasar. Terus ada televisi sekitar 30%. TV ini masih menjadi media penting karena dari 30% ini menggunakan televisi ini dapat menjangkau audiens yang lebih luas. Contohnya kayak di daerah pelosok, mungkin dia belum familiar dengan digital dan internet tapi memiliki TV. Jadi perusahaan bisa meninggalkan produknya melalui televisi. Terus ada media cetak ini dia memperoleh 15%, sedangkan media lain sekitar 10%. Jadi dari ini menunjukkan bahwa perusahaan ini semakin fokus nih pada pendidikan daripada media cetak dan lain-lain. Terusnya ada peran agensi penipuan
bersama dengan agen periklangan untuk merancang dan menjalankan kampanye pemasaran. Jadi agensi ini bertugas untuk mengembangkan konsep kreatif, mengembangkan iklan hingga menentukan media yang sesuai. Contohnya dalam kolaborasi strategis, jadi agensi ini merancang visi eksekutif kreatif, produksi visual, serta pemilihan penempatan media. Dan ada modal kompensasi konvensional ini komisi 15% terhadap agensi periklanan serta modern. Jadi ini bisa beragam membayar berbasis proyek. Sebelum, selama, dan sesudah kampanye produk tersebut dilakukan. Oke, ini adalah strategi sales promotion. Jadi perusahaan ini menggunakan strategi sales promotion atau promosi penjualan dengan tujuan utama itu mendorong pembelian dalam jangka pendek melalui pemberian insentif langsung pada konsumen. Contohnya pemberian insentif langsung seperti ada kupon, terus ada sampel, ada kontes, ada event, dan lain sebagainya. Jadi seringkali ini kalau masih dalam promosi ini dapat melampaui biaya periklanan profesional demi menuju konversi yang lebih cepat. Terus ini spektrum target promosi. Jadi promosi penjualan ini tidak hanya ditujukan kepada konsumen akhir, tetapi ke berbagai pihak dalam saluran distribusi. Ini ada tiga. Yang pertama ini konsumen akhir. Jadi misalnya melalui diskon, voucher, atau hadiah ini untuk memicu inisiasi uji coba produk pertama kali, merangsang pembelian ulang serta membangun kesadaran jangka panjang dari perusahaan untuk konsumen. Terus kalau di sektor industri ini menghubungkan pembeli bisnis dan pengembangan dagang atau trade show dan konstruksi industri B2B. Terus kalau saluran perantara ini sebagai distributor, agen, dan pengecer yang memberikan insentif agar lebih aktif memasarkan produk perusahaan tersebut. Terus ini ada trade show, fokus industri. Jadi ini pengarahan dagang merupakan salah satu bentuk promosi yang banyak digunakan dalam pasar bisnis atau B2B. Keunggulan utamanya itu mempertemukan banyak pembeli potensial dalam proses lokasi sehingga biaya pemasaran menjadi lebih efisien. Tentunya dari industrial trade show, jadi konsentrasi kepada calon pembeli potensialnya itu tidak ada di satu lokasi strategis, mampu menyempurnakan efisiensi biaya berkontrak. Terus ada fasilitasi internet. Jadi internetnya di fasilitas itu seperti pertukaran katalog, demonstrasi sampel digital, serta negosiasi global dan pembatasan biografi fisik. Oke, stop dulu. Tema kali ini kita akan membahas mengenai strategi promosi. Jadi strategi promosi ini merupakan nilai bagian dari bauran pemasaran, di mana bauran pemasaran atau sering juga disebut sebagai marketing mix yang kita kenal sebagai 4P, tapi mengalami peredaran menjadi 7P, di mana promosi ini bagian dari salah satu nilai bauran pemasaran yang bisa dikombinasikan oleh perusahaan untuk digunakan dalam strategi yang nantinya untuk kepentingan perusahaan dalam apa? Memposisikan produk, memenangkan persaingan, menciptakan keunggulan, meningkatkan nilai akses pasar, lalu menguatkan nilai positioning terhadap produk terhadap target marketnya dan lain sebagainya.
Nah, dalam promotion berarti perusahaan menetapkan adanya promotion pasti ada tujuannya. Nah, kira-kira apa nih tujuannya dalam promotion? Nah, coba Om. Nah, apa tujuan dari promotion Om? Salah satu tujuan perusahaan melakukan promosi adalah mengenalkan produknya. Oke, pertama bisa memperkenalkan produk kepada konsumen. Dengan adanya promotion, perusahaan bisa memperkenalkan produk seperti produk yang dihasilkan. Nah, sehingga dia bisa melakukan komunikasi terhadap produk yang hendak disampaikan kepada konsumen. Apa yang hendak disampaikan? Misalnya mengenai kualitas atau produk, mengenai apalagi selain kualitas untuk produk, daya tahan, lalu apa keunggulannya, dia bisa melakukan compare, yaitu membandingkan dengan produk bersaingnya. Nah, tujuannya untuk memperkenalkan produk. Nah, apa lagi? Nah, coba Albert Einstein. Nah, silakan apa? Selain untuk memperkenalkan produk, apa itu? Oke, itu untuk mengingatkan kepada konsumen terhadap produk. Nah, yang kedua, dengan adanya promosi berarti apa? Perusahaan mengingatkan kepada konsumen bahwa perusahaan tersebut masih tetap eksis terhadap produk yang dihasilkan, bahkan memiliki kemampuan bersaing yang lebih baik seperti Coca-Cola. Coca-Cola melakukan iklan itu untuk mengingatkan kepada masyarakat atau konsumen bahwa Coca-Cola sampai sekarang itu masih eksis terhadap produksi minuman bersoda. Nah, bahkan Coca-Cola mengikuti tren dan perkembangannya seperti menghasilkan sirup cola terhadap sekarang masyarakat atau konsumen yang mulai sadar terhadap peduli terhadap kesehatan, di mana isu-isu yang berkembang itu Coca-Cola adalah produk yang mengandung zat gula yang tinggi sehingga dapat meningkatkan nilai gula darah. Nah, untuk menangkal hal tersebut, Coca-Cola melakukan upaya untuk mengingatkan kepada konsumen, walaupun produk Coca-Cola itu tetap eksis terhadap produk minuman bersoda, tapi dia peduli terhadap perkembangan nilai tren isu yang berkembang, sehingga dia menciptakan produk sirup cola itu dengan kadar gula yang rendah untuk menangkal terhadap isu-isu yang berkembang bahwa Coca-Cola merupakan produk yang mengandung zat gula yang tinggi yang bisa menyebabkan peningkatan nilai gula darah. Nah, ini ya untuk mengingatkan konsumen terhadap produk. Nah, lalu apa lagi? Yang ketiga, tujuan dari promotion. Ya, dapat meningkatkan dengan adanya promosi dapat meningkatkan nilai penjualan sehingga penjualan dapat didorong dalam meningkatkan nilai margin keuntungan atau profit yang didapat. Misalnya contoh PlayStation dengan upaya yang tinggi dalam melakukan promosi atau iklan di berbagai internet, mereka menginginkan bahwa produk PS terbaru PS5 itu bagaimana meningkatkan nilai keuntungannya dengan melakukan penjualan di berbagai area seperti di wilayah Asia, Eropa, dan Amerika. Nah, supaya nanti meningkatkan nilai penjualan terhadap inovasi yang dilakukan Sony PlayStation dengan pengembangan terhadap mesin entertainment-nya yaitu PS5-nya. Apa tujuan berikutnya? Ya. Oke, dapat meningkatkan nilai brand awareness dan brand image. Nah, dengan adanya promosi maka perusahaan dapat didorong supaya dapat memberikan persepsi terhadap daya ingat terhadap perusahaan terhadap produk. Misalnya contoh, dengan adanya iklan yang gencar yang dilakukan Aqua dengan media berupa advertising yang dilakukan melalui iklan di televisi
dengan berbagai di stasiun, baik RCTI, SCTV, Metro TV, dan melakukan iklan media marketing dengan internet, berarti konsumen selalu diingatkan oleh Aqua terhadap frekuensi iklan yang tinggi, maka ini bisa menjadi terhadap brand image dan brand awareness, yaitu tingkat perhatian dan kepedulian konsumen serta daya ingat yang ditanamkan melalui persepsi akan terbentuk dalam perilaku konsumen. Seperti apa? Ketika Paulus membeli air mineral, keputusan pertama yang tercetus dalam konsumen untuk membeli air mineral, Mbak, Mas, Pak, ada uang, nah ini keberhasilan dalam melakukan promotion. Nah, sehingga dalam hal melakukan promotion juga serta untuk apa? Meningkatkan dan mendorong nilai loyalitas konsumen. Nah, dengan adanya iklan, konsumen diupayakan apa? Setia terhadap produk yang dihasilkan oleh perusahaan sehingga dia bisa membeli produk tersebut secara berulang. Dari apa? Dari iklan dan pengalaman dalam menggunakan produk. Nah, seperti contoh, Anda memiliki pengalaman yang baik dalam menggunakan produk Honda, lalu motor Honda dengan gencarnya melakukan promotion, maka hal ini bisa mendorong kesetiaan konsumen dalam membeli motor Honda. Seperti apa? Dia secara tidak langsung bisa menjadi agen pemasaran. Misalnya suatu saat dia cerita mengenai ingin membeli motor, lalu disampaikan, udah beli motor Honda aja, gua nih beli motor Honda baru sudah 10 tahun nggak ganti-ganti hardware, bahan bakarnya hemat, lalu suku cadangnya tersedia di mana-mana, harga suku cadang yang murah. Nah, ini contohnya. Nah, oleh sebab itu nanti perusahaan akan memutuskan bagaimana menggunakan upaya promosi. Nah, upaya promosi ini tidak hanya satu, tapi ada berbagai upaya promosi. Nah, bila dikatakan sebagai promosi itu apa? Mengkombinasikan 2, 3, 4 atau menggunakan satu metode dalam promosi. Nah, apa saja? Pertama, advertising. Nah, apa yang advertising? Nah, yaitu promosi dalam bentuk iklan, seperti contoh iklan tradisional. Apa saja iklan tradisional? Memanfaatkan dan menggunakan media cetak seperti apa? Majalah, surat kabar. Nah, bentuk konsepnya bagaimana? Kalau menggunakan konsep tradisional atau majalah, surat kabar, atau baliho. Nah, atau menggunakan kemajuan teknologi informasi, yaitu papan iklan digital. Kan sudah ada tuh di Jalan Sudirman, Tamrin, ada papan iklan digital. Nah, bagaimana menciptakan konsep yang baik kalau kita menggunakan bauran promosi atau promotionis dalam bentuk advertising iklan? Seperti apa? Kalau di majalah, surat kabar, tapi bagaimana ini bentuknya? Di koran, misalnya di Tempo, majalah Tempo, koran Kompas, koran Merdeka. Oke, berarti kalau iklan di surat kabar apa? Pertama, harus menggunakan kata-kata yang menarik. Tagline-nya apa sih? Jargonnya apa sih mau disampaikan? Nah, seperti contoh Aqua. Apa jargonnya? Lupa, minum Aqua. Lalu apa lagi jargonnya? Indomie, selera aku. Nah, Coca-Cola jargonnya apa? Always Coca-Cola. Nah, apa bentuk jargon iklan yang mau disampaikan dalam bentuk kalimat atau tagline-nya? Nah, apa lagi? Dalam bentuk iklan advertising. Nah, kalau baliho atau papan digital, kita harus lihat lokasi yang tepatnya di mana supaya orang bisa melihat. Nah, apakah lokasinya yang sering dilalui banyak orang seperti di Jalan Sudirman, Tamrin, atau pusat sentralistis? Nah, lalu apa lagi? Kalau iklan di surat kabar bagaimana? Harus memilih kombinasi dari warna gambar yang menarik untuk dapat dilihat oleh konsumen atau masyarakat. Nah,
Nah, lalu lagi daya jangkaunya, bagaimana daya jangkaunya harus diperhatikan. Daya jangkaunya bisa dilihat oleh banyak orang kan? Seperti kalau iklan menggunakan papan digital, daya jangkaunya bagaimana? Harus berada di jalan arteri. Nah, jalan-jalan utama kayak Jalan Merdeka, Sudirman, Tamrin, atau di pusat perdagangan di Glodok, Blok M, Sarinah, dan lain sebagainya. Nah, lalu apalagi bagaimana melihat dari reputasi majalah surat kabar. Nah, jangan surat kabarnya di pos kota. Nah, kalau iklan di pos kota kurang bagus, kenapa? Image-nya yang tercipta pada di pos kota kurang bagus. Nah, karena di pos kota kebanyakan berita kriminal tentang pemerkosaan dan lain sebagainya. Nah, oleh sebab itu pilih media seperti majalah surat kabar yang memiliki reputasi baik. Seperti apa nih? Majalah surat kabar yang memiliki reputasi baik. Jangan lampu merah. Lampu merah udah ada. Tempo. Lalu lagi Kompas, Merdeka, Detik.com, Detik dan lain sebagainya. Nah, betul dan lain sebagainya. Kita bisa memanfaatkan dalam bentuk media elektronik seperti iklan pariwara. Seperti apa iklan pariwara? Apa yang perlu kita perhatikan? Misalnya kita perusahaan ingin melakukan iklan di stasiun televisi, di RCTI, misalnya SCTV, Metro TV, atau Antv, atau MNC TV. Nah, bagaimana hal yang perlu diperhatikan ini dalam hal iklan pariwara? Apa nih iklan pariwara? Apa yang harus diperhatikan? Kalau perusahaan ingin mengkonsepkan iklan di stasiun televisi, katakan di RCTI, SCTV, Metro TV. Oke, melihat bagaimana penontonnya. Nah, jam-jam berapa yang paling banyak penonton? Kalau di RCTI biasanya penonton yang berapa kapan? Pada saat layar emas. Nah, pada saat layar emas biasanya penontonnya banyak, sehingga pada saat itu iklan akan berjubel. Nah, lalu apalagi kalau di RCTI kalau banyak penontonnya apa? Pada saat siaran film India. Nah, biasanya itu paling suka tontonan film India. Nah, biasanya pada saat itulah SCTV akan banyak untuk melakukan iklan pariwara. Nah, lalu apa yang harus diperhatikan pada saat iklan pariwara? Melihat dari banyaknya iklan, banyaknya masyarakat yang menonton dan konsumen. Lalu yang kedua, ya, melihat dari durasi waktunya. Nah, perhatikan durasi waktunya. Nah, kira-kira berapa lama waktunya sehingga pesan yang disampaikan itu efektif. Nah, atau kali 2 menit, atau kali 5 menit. Nah, lalu apa lagi kalau dalam iklan di elektronik yang harus diperhatikan? Yaitu apa? Nah, yaitu nilai komunikasi. Apa nilai komunikasi atau pesan yang akan disampaikan? Contoh, kalau iklan Yamaha menggunakan konsep iklan paling teknologi. Nah, kira-kira mereka apa sih pesan yang mau disampaikan? Nah, kalau Yamaha pernah menggunakan konsep iklan menggunakan
bisa disampaikan itu apa? Yamaha inflasi kedepan. Nah ini dia. Nah yang kedua apa? Kalau kita menggunakan media elektronik, bagaimana konsep iklannya? Nah, kayak gimana nih konsep iklan? Coba. Nah, ini nih konsep iklan seperti apa? Ya iya, konsep tapi gimana? Ya seperti apa konsep iklannya? Apa ini? Oke, konsep iklannya bisa dengan pertama menggunakan misalnya bintang artis yang terkenal seperti Komeng. Di mana konsepnya itu bahwa Komeng itu merupakan bintang lawak, tetapi dia bisa menawarkan suatu produk dengan mengemas siapa, dengan cara bercanda, tapi ada pesan yang sedang disampaikan. Nah ini dia. Ada apa lagi konsep iklan dengan membandingkan dari suatu produk? Contohnya apa konsep iklan membandingkan dari suatu produk? Oke, seperti Apple dan Samsung. Tapi kan di Indonesia bagaimana kalau membandingkan produk? Nah tidak boleh menyerang merek secara langsung. Biasanya apa? Dia ada yang digelapkan atau dimurkan. Lalu apa lagi konsep iklan? Tadi dengan menggunakan tadi brand ambassador, bintang iklan atau artis. Yang kedua dengan cara membandingkan, compare. Nah yang ketiga apa? Konsep iklan. Oke, dengan alur cerita. Seperti contohnya KFC, alur ceritanya menggambarkan orang yang sedang mudik, pada saat mudik disambut dengan keluarga besar, disajikan makanan yaitu ayam goreng. Nah ini dia dengan konsep cerita. Lalu apa lagi? Hah? Ya. Ya, dengan cara menampilkan nilai keunggulan. Seperti apa? Tadi Honda menampilkan keunggulan produknya yang disukai oleh konsumen Indonesia dengan ditampilkan hati yaitu warna. Nah, lalu apa lagi? Nah, konsep iklan dengan cara mengadopsi nilai budaya. Seperti apa? Nah, dengan adopsi nilai budaya. Contoh kayak Indomie mengadopsi nilai budaya Indonesia dengan cara apa? Menghadirkan Indomie dengan berbagai varian rasa sesuai dengan cita rasa dari masyarakat Indonesia. Nah ini dia. Nah yang selanjutnya, kalau kita menggunakan konsep iklan, konsep daripada promotion berupa bagaimana konsep iklannya? Promotion sale. Oke, dengan menekankan terhadap nilai harga supaya memberikan daya tarik dalam meningkatkan penjualan untuk memperoleh keuntungan yang dapat ditingkatkan. Melalui apa kami? Melalui diskon. Potongan harga dimulai dari 5% misalnya sampai dengan 60%. Nah, lalu lagi. Ya, nanti dengan harga paket. Nah, bisa dengan kupon. Misalnya apa nih contohnya? Misalnya Anda konsumen dari martabak Pecekan, nanti disediakan kupon. Kalau Anda membeli 10 loyang dikumpulkan
Contohnya apa? Bila Anda menabung misalnya di tabungan utama dengan tabungan minimal 40 juta, Anda berhak untuk ikut dalam hadiah undian. Nah, untuk memenangkan misalnya hadiah utama. Nah, ini dia. Lalu apa lagi? Ya. Oke. Nah, seperti apa? Contoh Anda membeli makanan ringan, jiki, Anda di dalamnya bisa mendapatkan hadiah permainan anak-anak. Nah, ada yang beli betul. Ada dalam bentuk kuantitas. Nah, seperti apa? Anda berdoa membeli dengan batas harga minimal 50.000, Anda bisa mendapatkan tebus murah. Nah, atau apa lagi? Biasanya ditawarkan, Mbak, Bu, Adik, Bapak, Ibu sudah menjadi anggota Indomaret atau Alfamart. Nah, biasanya ditawarkan. Belum. Caranya gimana? Nah, itu ke aplikasi store aja, Google Store. Nanti tinggal klik Alfamart. Nah, masukkan nama, alamat, tanggal lahir, nomor KTP. Nah, setiap pembelian Indomaret Anda berhak mendapatkan satu poin. Nah, untuk dikumpulkan setiap tahun berhak untuk mendapatkan nilai hadiah berdasarkan dari jumlah poin yang dikumpulkan. Lalu apa lagi secara kuantitas jangan lupa sobat. Nah, di sini tertarik. Secara kuantitas apa nih? Strategi promosi dalam bentuk kuantitas. Oke, misalnya beli 2 gratis 1. Nah, ini secara kuantitas. Nah, berarti kalau secara promotion set, strategi promotion set apa yang harus diperhatikan nih? Apa nih yang harus diperhatikan kalau strategi promotion set? Menghitung biaya produksi dulu. Nah, terus lihat dari nilai penjualan. Nggak ada namanya produsen memberikan diskon dia rugi. Dia harus menghitung berapa nilai biaya penjualan di markup, dipotong diskon sehingga dia tetap bisa memperoleh keuntungan. Tapi keuntungannya tidak sebesar dari nilai dia tidak memberikan strategi dalam bentuk promotion sale. Nah, ini dia. Lalu apa lagi yang harus diperhatikan? Nilai produk-produk mana yang misalnya pakaian daripada tersimpan di gudang dalam jangka waktu yang lama, perusahaan mengeluarkan biaya lebih. Kalau pakaian banyak disimpan di gudang berarti apa? Dia harus menjaga maintenance-nya biaya keluar lebih. Kalau nggak ada maintenance-nya, maka apa? Pakaian tertampung. Nah, habisan. Kayaknya jadi rel. Nah, untuk itulah maka daripada tersimpan di gudang, dia memberikan strategi promotion sale supaya pakaian yang tersimpan di gudang segera dijual untuk mengurangi biaya daripada maintenance-nya. Lalu apa lagi hal yang diperhatikan dalam hal promo? Nah, kira-kira produk-produk apa yang laku di pasaran? Nah, sehingga perusahaan memberikan promo dalam penjualan. Lalu apa lagi? Memperhatikan terhadap siklus nilai penjualan. Kapan saatnya konsumen meningkatkan nilai penjualan? Apakah pada saat hari raya besar keagamaan seperti Natal, Idul Fitri, lalu pada saat liburan akhir tahun, tahun baru, atau Imlek? Nah, pada saat itu perusahaan akan meningkatkan nilai penjualan dengan cara memberikan promosi, yaitu promotion sale. Nah, ini dia.
Ya, bisa sales mobil dan lain sebagainya. Nah, kira-kira kalau kita menggunakan tenaga penjual, apa yang perlu diperhatikan tenaga penjual? Oke, betul, tenaga penjual harus penampilan. Kalau penampilannya sepertinya elemen, nggak mungkin kayak saya perfect, pasti harus